Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya Kurniawan Sahril dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan NIM 28152150030. Mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini isi materinya yang pertama adalah perbedaan analisa ekonomi mikro dan analisa ekonomi makro. Yang kedua, berbagai permasalahan ekonomi makro. Yang ketiga, tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Dan keempat, bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Analisa ekonomi makro, mikro, dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro, guna memahami kedudukan dari analisa ekonomi mikro dan makro dalam ilmu ekonomi. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun variabel makro. Dalam ekonomi terapan, menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Teori ekonomi, pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, keduanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara permintaan dan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Ekonomi makro, apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan permasalahan ekonomi dari unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisanya dari pendekatan sebaliknya. Artinya, yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa keadaan seluruh atau keseluruhan, dalam kurung itu agregat dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintahan, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Permasalahan ekonomi makro.
Pada dasarnya ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Nah, ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan juga pengendalian. Untuk terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut, ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat ini adalah masalah inflasi, pengangguran dan neraca pembayaran, dan perdagangan. Masalah inflasi. Nah, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga. Lain indikator penting daripada inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, kalau dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang dan bersifatnya sementara, maka kondisi semacam itu dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu dianggap sebagai masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasan. Yang pertama itu inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan antara anggota masyarakat. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Inflasi dapat menyebabkan perubahan output pada kesempatan dalam masyarakat. Selanjutnya juga ada masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi di negara kita. Upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti kalau dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Nah, faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Di samping itu, faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah yang pertama, menganggur karena ingin mencari kerjaan lain. Pengusaha menggunakan peralatan modern. Ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri yang ada. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan kondisi ini tentu dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah dicapai.
Selanjutnya ada masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan pertimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang-barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dalam membangun kegiatan usaha yang baru. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi berdasarkan masalah-masalah makroekonomi. Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dapat dibedakan di 5 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi, di mana tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula untuk keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. 3. Menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dan jangka panjang, menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara asing lain pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah bank perekonomian untuk mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Sekian, terima kasih atas waktu untuk menonton video ini. Terima kasih juga untuk Pak dosen. Semoga kurang dan lebihnya video saya juga
Eh, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.